Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Isa, harusnya malam ini jadwal Ustadz Ilhas, yang berhubung beliau dalam kondisi kurang sehat, jadi beliau tidak dapat hadir. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga beliau, semua anak beliau dalam limpahan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit beliau ataupun dari keluarga beliau semoga diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kebetulan pula malam ini harusnya jadwal saya di Medan itu di Marelan, tapi tadi malam saya liburkan memang. Ya, Ustadz, malam Senin saya nggak ngaji karena nanti wali santri banyak mau datang ke pondok. Nah, memang rezeki lah nih. Ya, pertemuan itu juga termasuk daripada rezeki. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini termasuk salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di halaman berapa sekarang? 23 yang Melayu ya. Baris yang apa bacaannya? I'lam. Ketahui olehmu itu ya. Yang Latin 78. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sainin. I'lam. Hamzahnya di atas tuh ya. A'lam. I'lam. Ketahui olehmu bahwasanya lawan bagi iradat itu karohah. Artinya benci. Dan barang yang diatofkan atasnya jua bukan menjadikan yang tersebut itu. Baik. Lawan dari sifat irodah. Irodah yang maha berkehendak. Lawannya adalah karohah. Benci. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang dia benci. Ya, karena sudah dikehendaki Allah lah maka dijadikan. Karena sudah dikehendaki Allah lah maka ditiadakan. Bagaimana pembahasan kita yang lalu, yang berlaku saat ini bagi diri kita itulah yang dikehendaki Allah. Dan Allah dengan sifat ilmunya maha mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya. Jadi kalau ditanya mana yang terbaik, yang berlaku sekarang bagi kita inilah yang terbaik. Walaupun kadang menyakitkan, ya, ujian, musibah, menyakitkan tidak tuh, menjadikan hati kita hancur berkeping-keping. Ya, nah, akan tetapi
itu hakikatnya sesuatu yang baik. Ya, kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah. Ya, jadi Allah tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Itu yang kita bahas yang kemarin ya. Lawan dari sifat iradah adalah karohah, artinya benci. Dan barang yang diatofkan atasnya jua. Barang yang diatofkan atasnya jua. Ya. Ini termasuk yang dikatakan barang yang diatofkan atasnya jua. Ya, semisalnya wat-tabi'i itu tabiat. Ya. Ada kemudian taklil, ya, menciptakan sesuatu karena suatu karena, itu namanya taklil. Ya, Allah menciptakan sesuatu. Kenapa diciptakan Allah? Sebabnya, karenanya ini, itu namanya taklil. Ya, kemudian ghaflah. Jadi ini maksudnya saya menjelaskan barang yang diatofkan atasnya jua. Apa barang yang diatofkan atasnya itu? Pertama tabiat, kedua taklil, ya, kemudian yang ketiga ghaflah, ya, lalai, kemudian az-zuhul, ya, az-zuhul itu lupa. Nah, baik, nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu dengan tabiatnya. Maksudnya udah maunya begitu udah, jadilah dia tuh, tidak, ya, maunya yang diciptakan itu tidak seperti itu. Tidak mungkin Allah menciptakan atau menjadikan sesuatu dalam kondisi ghaflah, lalai. Ya, nah, ini karena kelalaian Allah dalam menciptakan barang sesuatu, nggak mungkin. Ya, nah itu termasuk dari penjelasan barang yang diatofkan. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu itu padahal dia benci sesuatu itu. Itu maksudnya yang pertama. Kemudian Allah tidak menciptakan sesuatu itu dengan keadaan terpaksa. Dipaksa nggak Allah menciptakan sesuatu? Tidak. Dan Allah tidak menciptakan sesuatu dalam kondisi ghaflah, lalai. Ya, dan Allah tidak menciptakan sesuatu itu dalam kondisi zuhul, lupa. Kok kayak gini lah anak nih jadinya? Mungkin lupa Allah Ta'ala katanya ya. Ada yang kurang katanya. Na'udzubillahi min zalik. Tidak seperti itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu ya memang karena iradatnya. Artinya memang sudah dikehendaki Allah lah seperti itu. Ya. Nah itu seperti itu dia. Mana tadi dia? Bukan menjadikan yang tersebut itu. Ya, jadi bukan menjadikan sesuatu itu karena sebab karohah, ya, menciptakan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, nggak mungkin. Pasti Allah menciptakan sesuatu berdasarkan apa yang dikehendakinya, bukan karena sesuatu itu tidak dikehendakinya kemudian diciptakan. Ya, Allah benci dengan sesuatu itu, kemudian diciptakan sesuatu itu, nggak mungkin. Karena dijadikan, ditetapkan sesuatu itu, berarti tanda Allah menghendaki sesuatu itu. Ya, nah, ujian musibah kepada diri kita misalnya. Kita ditimpa ujian, kita ditimpa musibah. Allah tidak akan menjadikan sesuatu semisal pada diri hamba, sesuatu yang dibencinya. Enggak. Ya, pasti karena sudah dikehendaki oleh Allah, maka berlakulah dia. Dan berbetulan antara yang demikian itu dan antara iradah daripada berbetulan antara Adam, yakni al-karohah dengan makna adamul iradah. Kalau bicara sifat mustahil, ada did, ada nakid. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala iradah. Lawannya did, al-karohah. Saya ulang ya untuk mengingatkan kembali. Putih lawannya apa? Hitam lawannya apa? Putih. Kalau hitam lawannya putih, itu namanya did. Jelas ya? Kemudian dikatakan
Hitam lawannya apa? Selain warna hitam. Itu namanya nakid. Berarti bagus mana? Did apa nakid? Nakid. Apa lawan warna putih? Hitam. Itu did. Apa lawan putih? Hitam. Itu did. Apa lawan putih selain warna putih? Itu namanya nakid. Kenapa nakid itu lebih bagus dari did? Karena nakid menafikan semua. Kalau did menafikan satu. Nah, kembali ke masalah nih tadi. Sifat wajibnya itu irodah. Kalau didnya adalah al-karohah. Kalau nakidnya ada mul irodah. Nah, udah jelas kan? Nah, sifat wajib bagi Allah al-irodatu. Apa lawan sifat al-irodah itu? Kalau al-karohah itulah did. Kalau adamul karohah, adamul irodah itulah nakid. Sebetulnya yang mana yang bagus? Al-karohah atau adamul irodah? Adamul irodah. Cuma untuk memahamkan orang awam cukuplah dengan did. Ya, apa lawan irodah? Al-karohah. Nah, itu di mana-mana kitab tauhid itu seperti itu. Ya, ini kitab Sirajul Huda menjelaskan kedua-duanya. Tinggi betul kitab ini. Hebatlah yang mengaji ini memang. Entah paham entah tidak ya. Tapi itulah tadi, mengaji aja dulu. Paham tak paham Allah yang memberi. Yakni tiada suka menjadikan atau membinasakan dan antara malakah, yakni makna yang berdiri dengan lainnya. Maka yang dikehendaki dengan dia di sini adalah irodah. Jadi tidak mungkin Allah menjadikan atau meniadakan sesuatu yang tidak dia suka. Ketika Allah menjadikan sesuatu, berarti Allah suka, Allah menghendakinya. Ketika Allah meniadakan sesuatu, membinasakan sesuatu, berarti Allah suka atau Allah menghendakinya. Yang dimaksud di sini itulah irodahku tadi. Allah tidak mungkin menjadikan, Allah tidak mungkin menciptakan, Allah tidak mungkin membinasakan sesuatu yang tidak dia sukai. Ya, al-karohah, lawan bagi sifat irodah. Nah, ya. Jadi yang terjadi semuanya atau yang tidak terjadi itu ya atas dasar kehendak Allah, sesuatu yang memang sudah dikehendaki Allah. Beberapa hari lalu ada orang jamaah curhat, ibu-ibu. Ustaz, poning kepala kalau bahasa kita. Bukan orang sini ya, mentang-mentang bahasa ini nanti kira orang sini. Siapa kayak mengadu sama Ustaz tuh ya? Tidak. Ya? Orang sana lah pokoknya. Ya, ini pakai bahasa kampung. Poning kepala Ustaz. Mengapa Bu? Poning tengok laki awak. Ya, ya, mau menyosal anak dah banyak, katanya. Ya, cerita begini begitu tentang keluhannya. Terakhir dia intinya bertanya, cemanolah Ustadz agaknya agar kita tenang menjalani kehidupan ini. Sederhana kan? Supaya tenang menjalani kehidupan ini, apalah solusinya? Nah, simpel pertanyaannya tapi itu dalam. Dan itu yang memang diingini oleh semua manusia, betul apa tidak? Menjalani kehidupan dengan tenang. Simple. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab beliau Iskotut Tadbir, kalau Arab Melayu kitab Tanwirul Qulub, ya, itu terjemahan dari kitab Iskotut Tadbir. Saya ngajar kitab itu, ya, di Medan. Saya ada majelis malam Selasa di Tembong ngajar kitab Iskotut Tadbir. Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Kunci ketenangan di dalam menjalani kehidupan ini adalah jalanilah kehidupan sesuai maunya Allah.
bukan menjalani kehidupan sesuai maunya kita. Dan itu aja kalimat Imam Ibnu Athaillah. Jika hidup ingin tenang, jalanilah kehidupan sesuai kemauan Allah. Jangan menjalani kehidupan sesuai maunya kita. Maunya awak ini enggak kayo. Betul apa enggak? Maunya Allah Ta'ala beginilah enggaknya. Nah, kalau kita memaksakan yang kita mau berlaku pada diri kita, nah itulah tadi. Tak akan cukup, tak akan tonang. Berapapun duit harta yang kita punya. Maunya kita yang elok-elok pula kan. Badan sehat kan itu. Oh enggak, itu maunya semua. Tapi maunya Allah beda. Ya, dikasih sakit oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Ibnu Athaillah, itu banyak hikmahnya. Di kitab itu saya temukan, ya, sebahagian wali-wali Allah ketika ditimpa satu penyakit, doanya bukan minta sembuh. Apa doanya? Ya Allah, biarin sakit ini sampai aku mati. Ada yang sanggup doanya kayak gitu? Tak ada kan? Nah, orang kita bukan wali kan gitu kan, wali murid. Kira-kira kita nggak fokus ke doanya, tapi kita berfokus kok bisa sih ada orang yang seperti itu. Karena pandangannya bukan di sakitnya lagi, tapi dia sadar atas kesabaran dari rasa sakit yang dia peroleh atau ujian musibah yang menimpa dirinya, dia sabar. Di balik itu semua ada kebaikan Allah yang tidak terhitung, yang tidak terhingga. Apa kebaikan Allah? Allah kok baik pula ngasih ujian, ngasih sakit kok dibilang baik pula. Ya, Mu'tazilah kan gitu kan? Ya, wajib Allah berbuat sholah dan aslah. Kalau Allah ngasih kita sakit berarti Allah nggak baik. Nah, kan gitu. Allah wajib berbuat yang baik dan yang lebih baik. Sholah dan aslah itu Mu'tazilah. Ya, kenapa dikatakan Allah memberi ujian, Allah memberi musibah kepada hamba, dikatakan Allah Maha Baik? Sebab dibalik kesabaran seorang hamba menghadapi ujian dan musibah tersebut ada balasan Allah berupa pahala yang sangat besar. Sampai di situ dikatakan, ketika nanti kita di hari akhirat, di akhirat nanti, begitu ditunjukkan besarnya pahala atas kesabaran dari ujian dan musibah yang Allah berikan, manusia akan berkata, kalau bahasa kita, kalaulah aku tahu kayak gini pahalanya, aku minta sama Allah dihidupkan lagi. Kalau udah mati dia, udah di akhirat, kan nggak mungkin hidupkan lagi. Aku minta dihidupkan lagi, dan aku minta kasih ujian aku ya Allah dari lahir sampai mati. Kenapa? Udah nampak pahala tuh. Sekarang karena belum nampak, sakit gigi sedikit, aduh, Pak ngaji kan gitu kan, poning kepala sedikit, aduh, bayar. Ah, itu dia, karena belum nampak pahala tuh. Andai ditampakkan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai diceritakan begitu, ya, kata kita di akhirat nanti, ya Allah, andai aku tahu balasan dari kesabaran atas ujian dan musibah yang kau berikan ketika di dunia, niscaya aku minta dihidupkan kembali dari lahir sampai aku mati, kasih aku ujian yang seberat-beratnya. Nah, makanya ketika wali-wali Allah sudah sampai kepada paham hakikat seperti itu, mereka sakit mintanya bukan sembuh lagi. Biarkan ya Allah sakit nih, nah, kan gitu ya, biarkan sampai aku mati, ya, supaya makin banyak pahalanya. Nah, dari situlah ditinjau, tuh ya, dari situlah ditinjau sisi kebaikan Allah dari situnya. Ya, ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jangan tak berobat, ya, berobat juga awak, tapi sabar juga, gitu dia. Ya, silakan. Jadi, umpamanya kita musibah lah. Kalau tadi mengenai balasan kan, jangan dia kan juga berarti untuk mengikuti bangganya. Ya, jadi bertentangan apa tidak gitu ya. Ya. Nah, orang sakit perlu juga dia butuh menghidupi keluarga. Ya. Adakah di situ kontradiksi? Kontradiksi itu apa? Pertentangan. Justru itulah yang buat dia jadi besar pahalanya. Kan berat itu ujian kayak begitu tuh kan. Satu sisi awak sakit, ya, satu sisi awak butuh untuk menghidupi keluarga, makanya tetap diwajibkan untuk berobat tuh tadi, ya, bukan kayak Mu'tazilah Jabariyah,
Ya Allah, nak kau jadikan hamba apa ni, udah hamba ikut aja tanpa ada ikhtiar. Tidak. Nah, kita di tengah-tengah Qadariyah dan Jabariyah nih. Ya, sakit tetap kita berusaha untuk berobat, tapi tetap juga ya penuh kesabaran di dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala tersebut. Nah, sakit berobat, udah berobat kemana-mana, hasilnya juga tidak diharapkan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi hatinya jangan sampai ngeluh gitu hatinya, nggak nerima dengan ketetapan Allah itu. Berobat ya berobat, dikasih sembuh alhamdulillah. Kalau belum dikasih sembuh ya terus berobat, ya terus berobat, jangan nggak berobat sama sekali. Ya karena kita butuh juga untuk menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah dia. Kitab apa tadi itu? Iskotut Tadbir. Ada mengaji kitab Tanwirul Qulub tuh di Kuala Tanjung ini, Arab Melayu. Ada. Oh, bagus itu kitab tuh, sedap. Ya. Jadi kalau lagi galau-galau dengan masalah hidup, buka kitab tuh. Ya. Ada orang ditimpa ujian kuat. Ada orang ditimpa ujian sampai bunuh diri. Ada kan? Rupanya dijelaskan Imam Ibnu Athaillah, banyak kali memang kebaikan Allah Ta'ala memang. Sebelum Allah Ta'ala mendatangkan musibah atau ujian itu kepada hamba tadi, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nur ke dalam hati orang tadi. Dikasih dulu nur, dengan nur yang Allah campakkan ke dalam hati hamba tadi, itulah yang nanti menguatkan dia ketika ditimpa musibah. Nah, jadi ada orang kok bisa frustasi sampai bunuh diri dengan ujian musibah yang begitu berat. Karena sebelum datangnya ujian, sebelum datangnya musibah, dia tidak dipilih Allah untuk mendapatkan nur tadi. Kan baik kali Allah Ta'ala tuh. Ini hamba nih mau ku naikkan derajatnya. Nah, ya aku kasihlah nih nur ke dalam hatinya. Nur inilah nanti ketika datang ujian dan musibah itu, nur ini yang nanti menguatkan di dalam hati hamba tadi. Ya, udah begitu dikasih awak lagi pahala yang banyak. Hah? Ya, kurang baik apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebelum dikasih ujian, dikasih dulu nur, diletakkan dulu nur ke dalam hati hamba tadi, sehingga hamba itu kuat menjalani ujian dan musibahnya. Ya, makanya kita katakan nggak ada apa-apanya kita nih. Ya, kalaupun sabar kita menghadapi ujian dan musibah, sebabnya apa tadi? Sebabnya karena ditolong Allah juga. Berupa apa pertolongan Allah? Berupa memberikan nur ke dalam hati hamba tadi, sehingga hamba tadi diberi kekuatan menghadapi ujian dan musibah. Ya, bagus sekali kitab itu. Ya, kitab Iskotut Tadbir. Dalam kitab itu kita disadarkan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa kita ini adalah hamba. Kalau hamba itu mengatur apa diatur? Diatur. Makanya tadi kalimat beliau, kunci menjalani hidup, ya, mendapatkan ketenangan di dalam hidup, jalanilah kehidupan ikut maunya Allah, bukan menjalani kehidupan ikut maunya kita. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, wali itu ya. Nah, mana tadi? Makna adamul iradah. Jadi lawan iradah, kalau did adalah karohah, ya, kalau nakid adalah adamul iradah, yakni tiada suka. Udah tadi tuh. Dan hanya saja itu ya, adalah yang demikian itu menafikan bagi iradah. Karena keluar sesuatu daripada alam ini, daripada iradah Allah. Kalaulah tetap adamul iradah, ataulah al-karohah, ya, kalau Allah menciptakan sesuatu ini, ya, dia menciptakan sesuatu yang tidak dia suka, berarti ternafi apa? Bisa nggak dipahami kalimatnya? Nah, ternafi iradah. Allah menjadikan sesuatu yang tidak dia suka. Kan mustahil tadi kan? Kalaulah tetap itu maksudnya memang betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sesuatu yang tidak dia suka. Berarti ternafilah iradah. Jadi al-karohah atau adamul iradah muhalun.
adalah dua perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Al-karohah ataupun adamul iradah, lawan dari sifat apa tadi? Iradah adalah muhalun, yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau Allah menjadikan atau membinasakan sesuatu, yaitu sesuatu yang tidak dia suka, berarti ternafilah iradah. Kalau ternafi iradah, apa yang subut, yang tetap? Kalau ternafi iradah, yang tetap berarti apa? Karohah atau adamul iradah, kan? Bisa dipahami itu ya? Masya Allah. Nah, mana lagi tadi? Karena keluar sesuatu daripada alam ini, daripada iradah Allah. Ya iyalah, kalau Allah, ya, kalaulah sabit adamul iradah atau karohah bagi Allah Ta'ala, berarti ada di alam ini yang kosong dari iradah itu. Pertanyaannya, ada enggak di alam semesta ini sesuatu yang kosong dari iradah? Cari kalau ada. Meninggal enggak ketemu. Ya, tak dapat. Ya, bisa ya, dapat ya. Belit-belit nih kitab Sirajul Huda nih. Nah, ya. Daripada iradah Allah itu menafikan umum ta'alluq, dan terlebih hak pula keluar sekalian alam daripada iradah. Makin nggak mungkin mencari satu perkara saja di alam semesta ini yang kosong betul dari iradah Allah, dapat kita apa tidak? Satu aja tak akan dapat. Apalagi adamul karohah, adamul iradah, berarti kan apa? Semuanya di alam ini luput dari iradahnya Allah. Tak mungkin. Kalau kita nyatakan sifat wajib iradah, sifat mustahilnya al-karohah. Anggaplah subut karohah tadi bagi Allah Ta'ala. Berarti adalah satu perkara di alam ini, sesuatu yang kosong dari kehendak Allah. Adalah di alam semesta ini satu hal yang kosong dari iradah. Pertanyaan saya, ada tidak? Tak ada. Apalagi dikatakan adamul iradah, berarti semua di alam semesta ini kosong, luput dari iradah. Makin tak bisalah ya didapat yang semisal itu. Nah, itulah maksudnya tadi. Mana dia? Dan terlebih hak pula. Nah, itulah dia. Keluar sekalian alam, semua alam nih daripada iradah Allah. Itu kalau dinyatakan subut adamul iradah. Nah, kan ada did, ada nakid tadi. Nah, jadi memahaminya gitu. Kalau did, ya, sifat wajib bagi Allah iradah. Allah maha berkehendak. Ya, kalau lawannya iradah dengan model did, apa tadi? Karohah. Dengan pemahaman ini, andai kata subut tetaplah al-karohah ini bagi Allah Ta'ala, berarti didapatlah dari alam semesta ini satu perkara yang luput atau kosong dari iradah Allah. Didapat apa tidak? Tiada didapat. Nah, kemudian sifat wajib bagi Allah iradah. Lawannya dengan model nakid apa? Adamul iradah. Andai kata subutlah adamul iradah, tetaplah adamul iradah bagi zat Allah, berarti seluruh alam semesta ini luput semuanya dari iradah Allah. Ya, jangankan semua, satu aja kita cari tak dapat. Nah, maka baik model did, yaitu al-karohah, atau dengan model nakid adamul iradah, muhalun, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa didapat tuh ya. Macamnya makin halus, entah kacamata nih nambah min. Dicabut nikmat satu-satu. Ya. Nah, nikmat mata. Mana tadi? Maka bermula itu ya, bernafi-nafian antara yang demikian itu dengan iradah, antara did dengan nakid
antara al-karohah dengan adamul irodah saling bernapi-napian dengan irodah itu sendiri. Daripada sekira-kira umumnya ta'aluk, bukan daripada sekira-kira zatnya. Bersalahan menjadikan dengan karena, ya, menjadikan dengan karena yaitu menjadikan sesuatu yang mungkin itu dengan satu sebab. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu tak ada sebabnya. Jangan dikira ada sebabnya. Ya, itulah tadi, ya, apa tadi, taklil, goflah, az-zuhul. Itu Allah menciptakan sesuatu itu bukan karena taklil, ada sebab. Tapi hikmah ada. Kenapa Allah menciptakan bumi berlapis-lapis? Karena apa? Nggak ada karenanya. Tapi ketika ditanya apa hikmah Allah menciptakan bumi 7 lapis? Apa Allah menciptakan langit 7 lapis? Nah, itu silakan baca di dalam kitab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rasail Al-Ghazali. Kitab Rasailnya Imam Al-Ghazali. Dan sekarang udah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Bagus sekali kitab itu. Saya dulu punya jamaah dokter, ya, lagi praktek di Aceh. Saya tahunya kitab Rasail Al-Ghazaliyah itu. Jadi waktu beliau pulang ke Medan, saya dikasih hadiah kitab. Ya, saya lihat kitabnya tebalnya segini, Rasail Al-Ghazali. Saya baca kitabnya bagus. Ya, luar biasa betul Imam Ghazali itu memang. Nah, jadi kalau hikmah ada. Kenapa Allah menciptakan bumi di bawah, langit di atas? Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Ya, dalil-dalilnya dari Al-Quran, hikmahnya ada. Tapi Allah menciptakan sesuatu itu bukan ada sebabnya oleh satu karena. Allah nak menciptakan, udah menciptakan. Bukan karena ada hajat, ya, bukan karena taklil, bukan karena suatu karena. Ya, kemudian menciptakan sesuatu itu al-ghaflah, tanpa ada lupa, tanpa ada lalai. Kemudian Allah menciptakan sesuatu itu tanpa az-zuhul. Az-zuhul itu apa? Lupa. Tidak. Ya, tidak seperti itu. Nah, jadi bersalahan menjadikan dengan karena atau dengan tobiat. Maka bahwasanya ia menafikan bagi iradah daripada sekira-kira zatnya. Dan tiada perbezaan antara kebaikan dan kejahatan, seperti barang yang melengkapi atasnya perkataan musannif. Ya, jadi poinnya tadi, Allah menjadikan sesuatu yang mungkin, perkara yang mungkin, perkara yang baru. Allah menciptakan sesuatu dari perkara yang mungkin itu bukan karena suatu karena. Itu dia poinnya yang pertama. Ya, bukan ada sebabnya, tidak. Udah, kehendak Allah aja menciptakan itu sudah. Tinggallah kita berpikir apa hikmahnya. Hikmah itu kan bisa dicari kan gitu kan. Nah, bukan berarti Allah menciptakan itu bergantung karena satu sebab. Nah, kita menciptakan handphone, penemu handphone, ada nggak karenanya? Ada mesti. Ya, karena butuh alat telekomunikasi yang lebih canggih, bisa jarak jauh. Kalau dulu pakai surat, burung merpati. Ya, diciptakanlah alat telekomunikasi. Menciptakan sesuatu ada karenanya. Allah menciptakan alam ini nggak kayak begitu, sudah diciptakan aja begitu. Ya, baik. Nah, kemudian apalagi tadi katanya? Dan tiada perbedaan tadi antara kebajikan dan kejahatan. Seperti barang yang melengkapi atasnya perkataan mukallaf. Ya. Musannif ya, maaf. Itulah ganda. Entah karena capek awak salah baca, mungkin karena capek lah. Padat kali hari ini memang. Ya, kegiatan. Musannif, perkataan musannif. Saya mau nanya. Kebaikan dikehendaki Allah tidak? Kejahatan? Kalau sempat dibilang kejahatan dikehendaki Allah tidak? Tidak. Rupanya murid awak Mu'tazilah semua rupanya. Baru ketahuan. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan kebaikan dikehendaki Allah tidak? Dikehendaki. Kejahatan dikehendaki Allah tidak? Dikehendaki. Kejahatan, kebaikan dikehendaki Allah. Tapi ingat, pada pembahasan sifat iradah, ada sesuatu, ada iradah, ada amar.
Ke situ larinya. Terkadang Allah menghendaki sesuatu tapi Allah tidak memerintahkannya. Kalau Mu'tazilah disamakan aja itu. Iradah dengan amr itu sama. Makanya kata Mu'tazilah, Allah hanya menghendaki yang baik-baik. Allah hanya menghendaki kebaikan, tapi Allah tidak menghendaki kejahatan, keburukan. Ini Mu'tazilah. Hati-hati. Mana tahu di luar ditanya orang, ya, Allah menghendaki kebaikan enggak Ustaz? Iyalah, dikehendaki Allah. Allah menghendaki keburukan juga tidak? Oh, tidaklah. Mana pula Allah menghendaki keburukan? Entah paham tak enggak yang ditanya nih. Itu i'tiqad Mu'tazilah. Jelas enggak kira-kira? Allah menghendaki keburukan, tapi Allah tidak memerintahkan. Allah menghendaki kebaikan dan Allah memerintahkan. Kan gitu. Ingat pembahasan beberapa minggu yang lalu, kan sudah saya jelaskan itu. Ya. Bedakan antara iradah, kehendak dengan amar, perintah. Terkadang Allah menghendaki sesuatu tapi Allah tiada memerintahkan. Termasuk tadi, kebaikan termasuk dikehendaki Allah, dikehendaki. Keburukan termasuk dikehendaki Allah, dikehendaki, tapi Allah tidak memerintahkan. Itu jangan lupa. Jangan seperti Mu'tazilah. Kalaulah Allah menghendaki keburukan berarti Allah buruk. Kalau Allah menghendaki kejahatan berarti Allah jahat. Itu pola pikirnya Mu'tazilah. Tidak. Kenapa? Karena bagi mereka tidak membedakan antara iradah dengan amr. Di situnya titik perkaranya. Kalau kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, ada iradah, ada kehendak, ada amr, ada perintah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi keburukan yang terjadi itu dikehendaki Allah tidak? Ada orang sepi-sepi, tengah malam naik sepeda motor, tiba-tiba dibegal. Keburukan apa kebaikan itu? Dikehendaki Allah apa enggak? Dikehendaki. Karena kan udah dibahas tadi di awal. Enggak ada sesuatu di alam semesta ini yang kosong, yang luput dari iradah Allah. Termasuk kejahatan. Terjadinya pembegalan itu kehendak Allah. Dikehendaki Allah. Tapi ingat, Allah enggak memerintahkan itu. Ya, bedakanlah antara iradah dengan amr. Ya. Nah, saya ulang lagi dikit. Iradah itu berbeda dengan amar, dengan perintah. Ya, nah, kita ulang sedikit supaya lebih jelas. Allah menghendaki sesuatu, tetapi tidak memerintahkan sesuatu. Allah menghendaki sesuatu, tetapi tidak memerintahkannya. Contohnya apa? Kafirnya orang yang sudah diketahui Allah perihal ketiadaan imannya, seperti kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab kafir apa enggak? Kafirnya Abu Jahal, Abu Lahab dikehendaki Allah tidak? Dikehendaki. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada kekafiran. Ingat aja rumusnya tadi. Di awal. Tidak ada satupun yang luput. Yang kosong. Satu aja. Nggak ada yang kosong dari iradah Allah. Semua yang terjadi, yang berlaku di alam semesta ini itu iradah Allah. Sudah berdasarkan kehendak Allah. Termasuk butiran debu yang berterbangan ditiup angin. Daun yang jatuh dari pepohonan. Gerakan angin. Semuanya itu tidak luput dari iradanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah tadi dalam kitab Isqatut Tadbir, ya, sesuatu yang menimpa diri kita walau tidak disukai oleh nafsu kita, terjadinya itu pada diri kita sudah dikehendaki Allah. Jadi kalau kita sadar itu sudah dikehendaki Allah, maka hati nggak akan gelisah, ya, menghadapi seberat apapun ujian atau musibah yang Allah berikan kepada hamba tadi. Cuma itu tadilah dikasih ujian, dikasih musibah, ya, berat, hancur berkeping-keping hati kita. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena kita nggak mengembalikan ke tauhid itu tadi. Semuanya sudah dikehendaki Allah. Kalau kita kembalikan ke situ, maka seketika itu hati jadi tenang. Ya, tenang. Kembali ke tracknya kembali. Ke jalurnya lagi. Itulah tauhid. Itulah pentingnya kita belajar tauhid. Bukan sebatas pemahaman, ilmu.
ya, tapi juga pengamalan di dalam kehidupan. Udah yakinin aja semuanya yang terjadi di alam ini, pertemuan, perpisahan, semuanya. Ya, sehat, sakit itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau nanti sandal hilang, marah awak. Aku Pak Isa tahun aku ngaji lagi. Baru cerita semua kehendak Allah. Baru diuji sholat sama Allah Ta'ala. Ya, sudah mencak-mencak. Apa mencak-mencak tuh? Apa ngamuk-ngamuk ya? Baru hilang sandal. Mana tauhidnya? Kembalikan kepada Allah. Hilang sandal ini pun sudah dikehendaki Allah. Udahlah. Kita kan hidup rumusnya tadi apa? Ikut maunya Allah. Berarti ikut kehendak Allah. Bukan ikut kehendak kita. Bukan ikut maunya kita. Nah, kalau udah gitu tenang. Hilang semua. Cemano lagi. Udah begitu garis Tuhan. Ada orang kayak gitu kan? Ya? Ada. Bukan tak ada. Kenapa itulah? Duduk tauhid itu tadi. Duduk. Ya? Nah. Karena selop, coba keto hilang. Pengamuk juga ya kan? Karena selop. Mana selop atuk nih? Cuman lah, ada kehendak Allah Ta'ala. Ya. Mana keto atuk? Ya, usah bercanda kalian, atuk dah tua. Jangan dirondok-ondokkan, katanya kan? Tidak tuh, tak ada merondok-ondokkan keto atuk. Hai, mana keto atuk? Karena keto yang hilang, barulah dia pingsan. Nah, karena selop, iyalah sudah kehendak Allah. Solok hilang duit karena 10.000 hilang duit atuk di kantong. Jadi cuman lah tutup. Udahlah kehendak Allah Ta'ala. Hilang duit 1 juta. Nanya paranormal sana, ke dukun sana, ke dukun sini. Rupanya kata orang pintar tuh udah nunggu awak lama. Ngapu atuk mondar-mandir. Inilah atuk mencari dompet atuk entah kemana. Dalam hati awak nak datang kemari pun nak bertanya duit awak kemana. Dompet atuk ni pun hilang. Tak berjumpa. Salah tempat aku ni bayar. Janganlah ya. Itulah dia. Allah. Tapi begitu kita memang tuh ya. Kalau koci yang hilang tuh macam kita wali kutub. Ya, udah kehendak Allah. Cemano lagi? Coba yang bosar yang hilang. Tidur pun tak sodek. Jangan sampai lah Pak Isa. Ya Allah ya Rabb. Dah tuh, ya itu termasuk sesuatu yang dikehendaki tapi tidak apa tadi? Tidak diperintahkan oleh Allah. Itulah kufurnya Abu Jahal, Abu Lahab itu dikehendaki Allah. Artinya mereka kufur itu dikehendaki Allah tidak? Ya memang kehendak Allah begitu. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada kekufuran. Disinilah konsepnya Mu'tazilah itu gak ada konsep yang kayak begini nih. Ya kita baca lihat lagi kitabnya. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Betul kan? Sekira-kira dijalankan oleh mereka itu kepada bahwasanya Allah Ta'ala tiada dikehendaki akan segala kejahatan. Dan telah buat hujah segala mereka itu dengan bahwasanya menghendaki akan kejahatan itu jahat. Allah hanya menghendaki kebaikan, kata Mu'tazilah. Allah tidak menghendaki kejahatan, tidak menghendaki keburukan. Kalau Allah menghendaki kejahatan, berarti Allah itu jahat. Kalau Allah menghendaki keburukan, berarti Allah itu buruk. Itu konsep Mu'tazilah. Karena bagi Mu'tazilah ini, ya kalau kita kan ada konsep irodah, ada konsep amar. Inilah yang gak ada pada mereka. Ya, di situ dia. Mu'tazilah ini sedikit saya ceritakan sejarahnya. Terkait sejarah Mu'tazilah, ya. Sebelum Mu'tazilah itu menjadi satu firqah, satu golongan dengan keyakinan tertentu. Mu'tazilah itu asal muasalnya hanyalah sebuah pergolakan politik saja sebelum menjadi ideologi. Dari mana permulaan munculnya Mu'tazilah? Ya, dalam konteks politik. Ketika itu, ya, semua itu bermula ketika cucu Nabi Sayyidina Husain bin Ali membaiat Muawiyah.
untuk menjadi khalifah. Ya, cucu Nabi Sayyidina Husain bin Ali membaiat Muawiyah sebagai khalifah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Orang yang setuju dengan pemikiran Sayyidina Husain membaiat Muawiyah sebagai khalifah, mereka lah yang disebut dengan Syiah. Jelas ya? Nah, kemudian ada yang nggak setuju, bahkan melakukan pemberontakan kepada khalifah yang dibaiat oleh Sayyidina Husain. Mereka lah disebut dengan Khawarij. Jelas ya? Ini masih masalah politik ya, belum masalah akidah. Jadi Syiah itu juga dulu masalahnya politik juga. Orang yang pro, orang yang setuju dengan kebijakan Sayyidina Husain membaiat Muawiyah sebagai khalifah, Syiah disebut. Inilah pengikut Sayyidina Husain. Ya, bukan Syiah sekarang. Syiah sekarang itu udah ranah ideologi, bukan ranah politik lagi. Ini kan kita sejarah tentang golongan-golongan di dalam Islam. Dari mana munculnya? Permulaannya bersumber dari pergolakan politik. Nah, kemudian orang yang tidak setuju dengan kebijakan atau keputusan Sayyidina Husain bin Ali membaiat Muawiyah sebagai khalifah, ya, bahkan mereka merencanakan pembunuhan kepada Sayyidina Husain dan juga Muawiyah, inilah yang dikenal namanya Khawarij. Jadi orang sekarang kalau sikit-sikit ngajak orang berontak kepada pemerintah, orang sekarang kalau ada ngajak memberontak, melakukan makar kepada pemerintahan yang sah sekarang, ini mungkin cucu-cucunya orang Khawarij nih. Nggak boleh Ahlussunnah wal Jamaah itu, ya, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Walaupun itu zolim, kata Imam Nawawi. Walaupun pemerintahnya zolim. Kenapa? Kalau sudah terjadi pemberontakan, bakal banyak nyawa yang terbuang sia-sia. Seperti terjadi di Syria. Hancur lebur nggak negara Syria? Libya, Irak, mana lagi? Yaman, perang saudara. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak menghalalkan yang namanya pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Jelas apa tidak? Nah, Khawarij. Ada orang yang nggak mau ambil pusing masalah politik. Udahlah, kalian lah. Aku nggak ikut Sayyidina Husain. Aku juga nggak memberontak Sayyidina Husain. Jadi kalian ngapain? Udahlah, kami ini fokus ngaji-ngaji aja. Kami ini fokus ibadah, sholat, puasa. Di masjid aja lah kami pokoknya. Kami nggak mau ikut campur urusan politik. Inilah yang disebut namanya kelompok Mu'tazilah. Jelas ya? Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang nggak mau ruwet-ruwet dengan urusan politik, berarti apa namanya? Mu'tazilah. Ya, tapi Mu'tazilah dalam ranah politik saja, bukan dalam ranah ideologi. Ya, itu permulaannya, munculnya nama-nama kelompok Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Nah, berkembang waktu, ya. Nah, jadi kesimpulannya terkait Mu'tazilah itu, ya, sejarahnya permulaan terbentuknya Mu'tazilah itu dalam masalah politik saja, belum ya masuk kepada ranah ideologi, ranah akidah. Lama kelamaan firqah-firqah ini tadi, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, menjadi satu firqah golongan, ya, yang memiliki ideologi masing-masing. Ya, jelas itu kira-kira ya. Nah, saya mau nanya, sejarahnya Mu'tazilah itu kapan terjadinya? Yang kita ketahui, Mu'tazilah secara ideologi kapan? Kebanyakan orang menyebut waktu terjadi perdebatan Imam Asy'ari dengan Al-Jubba'i. Al-Jubba'i itu tokoh Mu'tazilah, ayat tirinya Imam Asy'ari. Banyak yang menceritakan dari situ munculnya Mu'tazilah sebagai ideologi. Saya sampaikan jauh-jauh hari sebelum terjadi perdebatan antara Imam Asy'ari dengan Al-Jubba'i, Mu'tazilah sebagai akidah, ya, sebagai kelompok yang memiliki ideologi tersendiri itu sudah terbentuk. Jadi bukan itu asal muasal sejarahnya Mu'tazilah sebagai ideologi. Kapan terbentuknya? Gini, di masa tabi'in, ya, ada ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Masyhur tuh ya.
Hasan Al-Basri ini punya murid namanya Wasil bin Atha. Ya, itu adalah murid daripada ya Imam siapa tadi? Imam ya Hasan Al-Basri. Ya, Wasil bin Atha. Dari sini mula terbentuknya Mu'tazilah sebagai ideologi. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini lagi ngaji, lagi taklim seperti ini. Dah, tiba-tiba ada orang bertanya kepada Imam Hasan Basri, "Tuan, ada orang yang menganggap pelaku dosa besar adalah orang kafir dan menjadikan mereka keluar dari agama. Pelaku dosa besar, zina, nggak sholat, maka mereka itu murtad, keluar dari agama. Pelaku dosa besar keluar daripada agama." Mereka disebut siapa? Khawarij. Jadi Khawarij ketika sudah menjadi satu ideologi, ideologi mereka apa? Mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, ditanya sama Imam Hasan Al-Basri. Mereka disebut Khawarij. Kemudian Tuan, ada juga kelompok yang menangguhkan itu. Ya, kelompok yang menangguhkan keputusan itu. Menurut mereka, dosa besar tidak berpengaruh atau tidak membahayakan iman. Kemaksiatan tidak membahayakan iman. Ketaatan juga tidak menambah iman. Siapa mereka? Ini yang disebut dengan murji'ah, Tuan. Kemudian orang ini bertanya, "Cemanalah pandangan Tuan tentang masalah ini?" Nah, jelas ya. Kita ikut yang mana? Khawarij atau murji'ah? Atau adakah paham yang sesuai dengan Nabi Muhammad? Akidah yang sesuai dengan akidah sahabat dan Nabi Muhammad? Imam Hasan Al-Basri ditanya kayak gitu, nggak langsung jawab, diam sejenak. Tiba-tiba salah satu muncul muridnya dari majelis itu, namanya Wasil bin Atha. Tiba-tiba dia langsung memotong jawabannya. Ya, apa kata Wasil bin Atha? Ya. Kemudian Wasil bin Atha menjawab, "Saya tidak sependapat dengan Khawarij bahwa pelaku dosa besar kafir. Saya nggak pendapat dengan itu. Dan saya juga tidak sependapat dengan murji'ah. Tetapi pelaku dosa besar tidak sampai kafir. Ya, pelaku dosa besar itu berada di antara dua posisi. Itulah yang kita kenal manzilah bainal manzilatain. Itu konsep ideologi Mu'tazilah. Ya, jadi dia itu tidak kafir, juga tidak seperti yang dikatakan murji'ah. Kemaksiatan tidak berpengaruh kepada keimanan. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, maksiat berpengaruh nggak kepada iman? Pengaruh. Semakin banyak maksiat, iman semakin luntur. Semakin taat, iman semakin naik. Nah, jadi iman itu naik dan turun. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kata Wasil bin Atha, ya, ada makom namanya manzilah bainal manzilatain. Kemudian setelah menjawab itu, Wasil bin Atha memisahkan diri. Ini lagi ngaji gini, memisahkan diri, keluar dia dari majelis. Ya, duduk di sudut-sudut masjid, nggak gabung lagi sama Imam Hasan Al-Basri. Itulah cikal bakal pertama kali terbentuknya paham Mu'tazilah. Jelas apa tidak kira-kira? Itu sejarahnya seperti itu. Nah, kemudian ini kita sejarah penutup ini ya, tentang kisah Mu'tazilah ini. Mu'tazilah tadi yang membentuk pertama kali Mu'tazilah sebagai satu ideologi adalah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha tadi siapa? Murid Imam Hasan Al-Basri. Nah, kemudian Wasil bin Atha ini punya murid-murid. Nah, kemudian ada yang bernama ya Abu Hujail Al-Allaf. Abu Hujail Al-Allaf ini belajar kepada murid dari Wasil bin Atha. Nah, ini termasuk tokoh Mu'tazilah yang banyak jasanya. Beliaulah yang menguatkan konsep-konsep pemikiran atau ideologi Mu'tazilah. Kalau kita di Aswaja, kita punya Imam Sanusi, tahu kan? Ya, pelopor akidah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi yang menguatkan konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil akli maupun dalil nakli adalah Imam Sanusi. Jadi Abu Huzail Al-Allaf ini levelnya setara dengan Imam As-Sanusi di Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi bukan ulama kaleng-kaleng. Bahkan yang sering kita debatkan
tentang konsep jauhar fardi, atau orang Kuala sini bilang jauhar firid, itu penemu itu bukan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah itu yang pertama kali membahas tentang jauhar fardi. Siapa yang pertama kali mengemukakan pemikiran tentang jauharul fardi? Inilah dia, Abu Hujail al-Allaf adalah orang yang pertama kali menemukan metode atau menemukan pemahaman tentang al-jauharul fardi. Akan tetapi konsep al-jauhar fardi versinya Mu'tazilah itu berbeda dengan konsep jauharul fardi dengan konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana letak perbedaannya? Terlalu panjang kalau saya jelaskan. Yang penting beda. Akhirnya muncullah ulama kita. Siapa namanya? Imam Abu Bakar al-Baqillani, penyusun kitab Al-Insaf. Kemudian Imam Al-Juwaini. Siapa itu? Guru Imam Ghazali. Nah, kedua ulama ini merumuskan konsep al-jauharul fardi sesuai i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Maka yang kita pelajari tentang jauharul fardi sampai sekarang itu kan sering disebut di dalam tauhid kan? Jauharul fardi yang kita pelajari sekarang penemunya adalah tokoh Mu'tazilah, Abu Hujail al-Allaf. Tapi yang merumuskan konsep jauharul fardi atau jauhar firid sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu dua tokoh ulama kita, yaitu Imam Abu Bakar al-Baqillani dengan Imam Al-Juwaini atau Imamul Haramain. Seperti itu dia. Itu sejarahnya seperti itu supaya kita paham. Kita sering nyebut jauhar fardi, jauhar murakkab. Rupanya itu adalah penemunya siapa? Mu'tazilah. Makanya kata almarhum guru saya, ngaji tauhid ini kalau nggak nyinggung Mu'tazilah nggak afdol. Sampai di kitab-kitab aja tengok nih Siratul Huda memasukkan Mu'tazilah. Walaupun anggaplah sekarang Mu'tazilah dengan ideologi seperti ini udah nggak ada. Hanya 1-2 orang aja. Yang dulu yang masyhur terkenal di Indonesia, tokoh Mu'tazilah adalah Profesor Harun Nasution. Pernah dengar? Profesor Harun Nasution itu tokoh Mu'tazilah di Indonesia. Saya dapat cerita dari almarhum guru kita, Allah yarham. Waktu guru beliau Ustadz Lahmuddin Nasution ngambil doktor di Jakarta, dosennya itu ini Profesor Harun Nasution. Kata Profesor Harun Nasution waktu itu Ustadz Lahmuddin lagi baca kitab. Apa kata Prof Harun Nasution? Lahmuddin, jangan kau buat repot Allah Ta'ala, katanya. Kemudian dijawab Ustadz Lahmuddin, saya pun Prof tidak suka Tuhan yang tidak bekerja, apa begitulah kurang lebih. Saya pun Prof tidak suka Tuhan yang pasif. Yang pasif itu diam aja tetonggok gitu kan, tak ada afalnya. Dari sini itu berdebat, itu menunjukkan jelas Mu'tazilahnya. Lahmuddin, jangan kau baca kitab aja, jangan kau buat capek Allah Ta'ala. Dijawab Prof Lahmuddin, Profesor, aku pun tak suka Tuhan yang pasif. Tuhan yang pasif itu Tuhan yang tidak bekerja. Nah, seperti itu. Tokoh Mu'tazilah. Tapi sekarang saya kurang nggak tahu nggak dapat informasi siapa tokoh Mu'tazilah di Indonesia. Kalau tokoh Syiah di Indonesia siapa namanya? Jalaluddin Rahmat. Itu tokoh Syiah Indonesia. Kalau tokoh Mu'tazilah sekarang saya nggak tahu wafatnya Prof Harun Nasution. Tapi terkadang saya suka dengerin ceramah-ceramah dari YouTube orang-orang liberal itu. Kadang mau juga filosof-filosof itu ahli-ahli filsafat itu mengutip-utip paham Mu'tazilah. Makanya betul kata Imam Nawawi, orang yang belum duduk Aqaidul Iman 50 haram belajar filsafat. Haram belajar filsafat. Anak awak pula kuliah belum khatam wujud kidam bako, awak suruh ngambil jurusan filsafat. Awak iakan pula. Pulang-pulang jadi tokoh liberal. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sedikit aja nih penutup supaya nggak ada pertanyaan. Saya lewatkan waktunya. Mu'tazilah itu ideologinya itu 4. Memiliki pokok atau dasar akidah itu 4. Apa pokok dasar ideologi Mu'tazilah? Supaya kita paham. Yang pertama, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Mereka menganggap Allah nggak punya sifat. Alasan mereka cukup diterima akal.
Apa kata Mu'tazilah? Kalau kita kan begini, Allah ada zat, ada sifat, betul tidak? Zat Allah qadim. Qadim. Sifat-sifat Allah qadim juga. Kalau Allah punya sifat-sifat yang qadim, berarti adalah dua yang qadim. Kalau ada dua qadim, berarti Tuhan ada dua. Karena nggak boleh ada qadim itu dua, qadim itu satu. Yang boleh qadim hanya Allah. Kalau ada selain Allah yang qadim, berarti dia Tuhan juga, dan itu nggak ada. Jadi kata Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat. Karena kalau dikatakan Allah punya sifat, zat Allah qadim, sifat-sifat Allah qadim, berarti ada dua qadim. Kalau ada dua qadim, berarti ada dua Tuhan. Maka kata Mu'tazilah, ya, Allah nggak punya sifat. Tapi bukan mereka menganggap Allah tuh tidak bersifat. Maksudnya begini, apakah Allah berkehendak? Kalau kita kan begini, Allah maha kuasa. Allah maha kuasa dengan sifat kudrohnya. Kita kan? Kalau Mu'tazilah, Allah maha kuasa. Allah maha kuasa dengan zatnya. Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak dengan sifat irodahnya. Siapa itu? Ahlus sunnah. Allah maha berkehendak. Allah maha berkehendak dengan zatnya. Siapa itu? Mu'tazilah. Karena mereka menganggap nggak ada sifat. Nah, itu pokok ideologi yang pertama. Kemudian pokok ideologi yang kedua daripada pokok ideologi Mu'tazilah tentang qadar. Ya, bahwa menurut Mu'tazilah manusia itu memiliki kemampuan untuk menciptakan perbuatannya sendiri yang ikhtiariyah. Kemarin udah kita bahas, af'al ada dua. Ada af'al ittirori, ada af'al ikhtiyari. Ahlus sunnah wal jamaah, dua-duanya, semua af'al, baik yang ittirori ataupun ikhtiyari, yang menciptakan adalah Allah. Siapa ini? Ahlus sunnah. Kalau Mu'tazilah, af'al yang ittirori, Allah yang menciptakan. Af'al yang ikhtiyari, hamba yang menciptakan. Ini adalah ideologi pokok dari mazhab Mu'tazilah. Bahkan ideologi yang paling utama dari ideologi Mu'tazilah yang ini. Jadi Wasil bin Atha, tokoh Mu'tazilah tadi, lebih banyak membahas tentang masalah af'al daripada masalah sifat. Berarti menunjukkan apa? Ideologi pokok Mu'tazilah yang nomor satu adalah masalah af'al ini. Bahwa hamba menciptakan af'alnya sendiri yang berupa af'al ikhtiyari. Jelas apa tidak? Dua. Yang ketiga, ya, pokok dasar ideologi Mu'tazilah tentang konsep al-manzilah bainal manzilatain. Ya, itu juga menjadi ideologi pokoknya Mu'tazilah. Nah, yang keempat, tentang permasalahan masa lalu, tentang perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Jubair bin Awam. Sahabat Nabi nggak dua-duanya? Sahabat Nabi. Tentang Tolhah bin Ubaid dengan Aisyah. Dua-duanya sahabat, satu istri bahkan satu sahabat. Kemudian terkait perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dua-duanya sahabat. Menurut Wasil bin Atha, salah satu di antara keduanya pasti ada yang fasik. Kalau Aswaja gimana? Semua sahabat Nabi adil. Ya, artinya kita tidak menetapkan salah satu sahabat Nabi berdosa atau tidak. Itu ijtihad mereka masing-masing. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Dua-duanya sahabat Nabi. Mana yang betul? Mana yang benar? Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, mensifati semua sahabat Nabi al-adalah. Semuanya adalah adil. Beda dengan Mu'tazilah. Mereka memang tidak menetapkan siapa yang fasik. Tapi mereka meyakini salah satu di antara mereka ada yang fasik. Inilah 4 dasar ideologi Mu'tazilah. Cukup sampai di situ dulu. Pertemuan yang akan datang, saya kasih tahu bantahannya, hujahnya, ya, untuk keempat pokok dasar akidah ini menurut mazhab Ahlus Sunnah wal
Jamaah. Tadi ideologi Mu'tazilah yang pertama menafikan sifat-sifat Allah. Bagaimana hujah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ya pendapat Mu'tazilah ini? Apa benar Allah gak punya sifat? Ya. Kedua, tentang af'al tadi. Ya. Mu'tazilah menetapkan af'al ikhtiyari yang menciptakan adalah hamba. Bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah menyikapi ini? Kemudian tentang manzilah bainal manzilatain. Gimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ini? Dan yang keempat, tentang tadi status posisi sahabat Nabi. Ya, Mu'tazilah menganggap salah satu di antara sahabat Nabi yang saling berperang pasti ada yang fasik. Bagaimana Ahlus Sunnah menjawabnya? Nanti hujahnya di episode yang akan datang. Ini penting ya untuk menjawab ideologi Ahlus Sunnah, ideologi Mu'tazilah supaya kita paham. Intinya hadirin wal hadirat, semua yang terjadi di alam semesta ini semua atas dasar kehendak Allah. Ya, walaupun pahit kita menerimanya, tapi itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator.